saja, Pak. Mampus. Mampus. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Wuh. Wuh. Lihat suamimu gila itu loh. Kamu jangan cemen kamu. Gila, gila. Dari kasus Kiai Mim dan Ibu Sahara, tak ingin kami banyak bahas secara langsung dari kasusnya, namun ada satu ayat yang relate banget dengan kasus ini, yang barangkali ini menjadi satu pesan hikmah yang bisa kita ambil dari kasus yang saat ini sedang viral. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa hatinya punya iman. Ada satu pesan yang ingin aku sampaikan dari kasus ini. Kata Allah, in ja'akum fasikum, ketika datang kepadamu orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang-orang yang senantiasa melakukan dosa terus-menerus. Bahkan saking terus-menerusnya ia lakukan dosa tersebut, orang-orang di sekitarnya secara zahir sudah tidak percaya lagi terhadap apa yang menjadi perangainya, dari tutur katanya, dari perbuatannya, dan seterusnya. Binabain, orang yang disebut tadi fasik, membawa suatu berita. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Ketika orang fasik membawa satu buah berita kepada kita, dalam bentuk apapun informasinya, mungkin lisannya, tutur katanya, konten TikToknya, dari videonya, dan seterusnya, yang harus kita lakukan apa? Fatabayyanu, maka tabayunkan, periksalah, telitilah. Bagian dari tabayun kita terhadap informasi yang diberikan adalah dengan kita tidak tergesa-gesa untuk menyimpulkan komentar yang tidak-tidak. Share informasinya, kontennya, dan seterusnya. Ang tusibu qauman bijahalah, agar kamu tidak menimpa kemudaratan kepada orang yang lebih banyak lagi. Tusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga perbuatan yang kamu lakukan itu, kamu akan menyesal nantinya. Ada satu pesan hikmah yang Masya Allah luar biasa bisa kita ambil dari kasus ini adalah ketika ada informasi, ada berita yang kita terima, maka kita respon dengan keimanan kita. Respon keimanan itu bentuknya adalah fatabayyanu, mentabayunkan terlebih dahulu, menteliti terlebih dahulu, mengecek terdahulu informasinya, pastikan kebenarannya, tidak kemudian tergesa-gesa. Yang tidak meresponnya dengan iman, maka akan tergesa-gesa dalam meresponnya, berkomentar yang tidak-tidak, lebih-lebih meng-share-nya lagi. Maka dari apa yang kita respon cepat itu dengan komentar yang tidak-tidak, dengan lebih-lebih kita men-share itu, akan membuat framing yang tidak baik-baik. Padahal secara informasi, berita, itu kebenarannya belum jelas. Apalagi jika memang itu adalah satu kemudaratan yang barangkali kita tidak ketahui karena dari respon cepat yang kita lakukan. Tidak kita teliti terlebih dahulu. Maka orang beriman akan teliti, sabar, menahan diri untuk tidak bersegera merespon sesuatu, apalagi membagikan kepada banyak orang. Kenapa? Karena Allah sudah mewanti-wanti, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga atas apa yang kamu lakukan itu merespon secara cepat yang tidak-tidak, membuat framing akhirnya informasinya menjadi jelek, apa yang kita share ternyata banyak mendatangkan kemudaratan, maka dari apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah dosa jariah. Sebanyak apapun orang mendapatkan informasi yang kita share, maka itulah dosa yang akan kita terima. Maka dari itu, kira-kira jika kami tanya dari apa yang kami sampaikan ini, kita termasuk bagian dari kubu Kiai Mim atau dari kubu Ibu Sahara? Kita diskusi di kolom komentar.